pagi tadi setelah bangun karena setelah sahur kemudian tidur lagi, saya memperoleh kiriman dari seorang ustadz di Solo lewat WA, itu potongan film pendek yang hanya 2 menit. Kemudian saya menafsirkan bahwa hal ini, isi film itu perlu disampaikan ke publik karena beliau sendiri tidak memiliki channel yang menurut pandangan beliau ini sangat kontekstual dengan situasi yang sekarang. Meskipun film itu dibuat tahun 1970-an, berarti hampir ya mungkin sekitar 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Mungkin kalau tidak salah yang membintangi itu Roy Martin atau siapa, aktrisnya kalau tidak salah juga Christine Hakim. Nah, coba nanti kalau pemirsa tahu siapa yang main di film itu, nanti saya taruh di belakang dari video saya ini. Apa yang tergambar dalam cuplikan 2 menit itu, ya menurut saya sepakat dengan Ustadz tersebut bahwa ini masih relevan dengan situasi sekarang yang terhitung sejak film tersebut diluncurkan itu sudah sekitar 50 tahun. Nah, film itu merefleksikan, menggambarkan tentang ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat lapisan bawah. Nah, ini kenapa kontekstual, karena ini lapisan yang ingin dibela oleh Mr. Presiden, yaitu Mr. Prabowo Subianto, yang dengan sangat tegas mengatakan saya ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Maka ini film ini saya kira juga cocok untuk Mr. Prabowo saksikan meskipun hanya 2 menit ya. Di situ seorang anak yang mencuri kemudian kepergok polisi, dikejar, kemudian disuruh berhenti, tidak mau, akhirnya ditembak kakinya dan terkaparlah anak itu. Kemudian setelah tahu bahwa apa yang dilakukan seorang anak tersebut adalah mencuri nasi uduk, maka tergetarlah hati polisi tersebut ya. Meskipun dia barangkali sudah sesuai SOP bahwa ketika pencuri diperingatkan tidak mau berhenti, maka ditembak adalah prosedur yang ya memang seperti itu. Tetapi melihat apa yang dilakukan oleh anak kecil tersebut, timbul rasa kekecewaan pada diri polisi tersebut. Kenapa dia menembak seorang anak kecil yang hampir dipastikan ini karena persoalan perut yang lapar setelah antarkan ke rumah. Kemudian polisi tersebut ingin menebus perasaan bersalah dengan mengirimkan makanan yang kemudian ibu dari seorang anak tersebut istilahnya mencaci kenapa soal perut seperti ini harus ditebus dengan peluru ya. Kenapa peluru itu tidak kau arahkan kepada para koruptor yang jelas-jelas menggarong kekayaan rakyat yang bisa jadi berimbas pada apa yang dilakukan oleh anak kecil tersebut yang merasa lapar kemudian harus mencuri untuk memperoleh makanan. Nah, ini saya kira meskipun sudah dibuat 50 tahun yang lalu, tetapi ini masih relevan karena pidato Mr. Prabowo sendiri di Brasil di G20 bahwa saya terpilih di tengah-tengah isu tentang kelaparan dan kemiskinan. Ironisnya adalah
korupsi dengan jumlah yang membuat rakyat itu marah, membuat rakyat itu masih mending kalau hanya sekedar ndasmu gitu ya. Ini saya kira Mr. Prabowo harus ya back to pikiran Anda, tulisan Anda, dan ucapan Anda. Itu ya, rakyat menuntut bahwa Mr. Presiden harus konsisten dengan itu semua. Kalau tidak, maka kalau toh rakyat itu kemudian diam, maka diam itu akan melontarkan energi ke langit. Barangkali ada yang meniru ucapan Mr. Presiden, ndasmu dan seterusnya. Itu ekspresi kemarahan rakyat jika ketidakadilan itu terus berlangsung tanpa bisa diatasi. Rakyat berharap Mr. Prabowo back to pasal 33 dan menjamin bahwa kehidupan rakyat, terutama rakyat miskin itu, negara harus hadir. Salam konstitusi. Berhenti! Berhenti atau saya tembak! Aduh! Apa yang kau curi? Ayo jawab! Ampun, Pak! Cuma nasi uduk. Orang tua Agus? Iya, betul. Maaf. Jangan marah, saya membawa oleh-oleh makanan. Oleh-oleh? Kami tidak kenal Tuan. Saya polisi yang menembak kakek anak ibu. Keluar! Pergi dari sini! Kami tidak butuh makananmu. Kami tidak butuh belas kasihanmu. Pergi! Pergi dari sini! Salma, apa-apaan ini? Kau penegak hukum. Mana keadilan? Apa adil menerima anak miskin yang lapar? Kesalahan besar apa yang dilakukan oleh anakku hingga harus ditembak? Yang dia lakukan cuma mencuri nasi uduk untuk keluarganya yang lapar. Kalau kau betul-betul mau menegakkan hukum dan keadilan, tembak bandit-bandit dan koruptor besar itu yang merugikan negara dan rakyat sampai bermiliar-miliar rupiah itu. Salma, sudahlah. Jangan berkata begitu. Tembak itu bajingan-bajingan yang bikin kacau ekonomi sampai kita kelaparan dan menderita seperti ini. Tidak ada yang berani pada mereka. Hanya kami, orang miskin yang ditembak. Salma, Keluar dari rumahku. Keluar.